Ya, kembali bersama kami pemirsa di Hayden Paradise, Bola Mongondo Timur. Ada tagline-nya ini yang baru, Lovely Ball Team. Pak Reza mungkin bisa cerita ini latar belakangnya sampai ada tagline Lovely Ball Team apa? Ini memang sudah program kami dari Dinas Pariwisata untuk membuat semacam tagline lah untuk Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Khususnya di pariwisata ini memang kami sudah melalui proses sounding dengan pihak tokoh-tokoh masyarakat dan juga yang di kantor. Kami sepakat bahwa untuk tagline kami menggunakan itu Lovely Ball Team. Oke, berarti ada komunikasi juga sebelum menentukan ini, bukan hanya sepihak dari Dinas Iya, Pariwisata. iya melalui Iya. proses. Ya, dari Jadi, Pak Kadis? Ball Team ini kan cinta damai. Oh, Kami banyak etnis, banyak suku, tapi Ball Team ini sampai hari ini tidak pernah dengar ada keributan antar suku. Kita semua cinta damai. Wah, luar Makanya biasa kita ya. pakai Lovely Ball Team. wah luar biasa. Kasih aplaus dulu dong. Oke, Lovely Ball Team. Semoga betul-betul kerukunan, kedamaian yang ada di sini tetap terus terjaga, bahkan boleh terpancar sampai ke daerah-daerah sekitar juga ya. Nah, oke, tadi ada yang ingin bertanya dari perwakilan peserta yang hadir. Dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Brian Wilar dari perwakilan Karang Taruna Bungkudai Baru. Saya mau bertanya kepada Pak Kadis tentang tadi ada singgungan sedikit tentang agrowisata, di mana tanaman-tanaman agroindustri yang ada di daerah seputaran Danau Moat menjadi salah satu daya tarik wisata. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana solusi Bapak mengenai sampah-sampah yang mungkin ada di perkebunan yang mungkin masyarakat tidak tahu untuk bagaimana cara mengolah sampah atau mungkin sampah-sampah itu dikemanakan. Jadi itu saja. Jadi mohon solusinya buat Bapak Kadis, kira-kira seperti apa kiatnya ke depan supaya agrowisata di daerah seputaran Danau Moat bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dari perwakilan Karang Taruna Bungkuda ya. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Iya. Oke. Nah itu, silakan Pak Kadis Ya, jawabannya. terima kasih. Ada teknologi paling mudah yang bisa kita laksanakan adalah composting. Teknologi composting itu bisa dikelola oleh lokal setempat dan Dinas Lingkungan Hidup sudah mempertimbangkan itu. Oleh karenanya Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas PMD kemarin sudah bicara bagaimana pemanfaatan dana desa untuk menunjang pengolahan sampah ini. Satu yang ditawarkan kemarin itu adalah composting. Composting bisa dipakai untuk pupuk dan bisa diolah untuk gas. Ya. Jadi bisa ada teknologi lokal. Nanti Pak Brian ya. Pak Brian ya. Nyong atau Om ini? Oh, ya. Jadi nanti Pak Brian nanti dari Dinas Lingkungan Hidup akan membantu menyelesaikan persoalan ini. Dan ini memang sudah bicarakan di tingkat kabupaten. Oke. Persoalan ini. Iya, berarti nanti pakai composting begitu ya. Berarti sampah diolah sedemikian rupa nanti bisa jadi pupuk untuk kembali digunakan oleh para petani begitu ya, Pak. Oke, baik. Tadi kan bicara soal keterlibatan masyarakat juga berarti. Nah, kalau untuk di pengembangan di pariwisata Boltim, Pak, bagaimana keterlibatan masyarakat? Ya, sekarang salah satu bagian daripada menciptakan kesadaran masyarakat adalah kegiatan hari ini. Oke. Kami mengundang semua Karang Taruna, aparat desa di lingkungan wilayah kecamatan ini, Kecamatan Moat, untuk membangun yang namanya sadar wisata. Namanya Darwis, sadar wisata. Masyarakat sadar wisata akan masyarakat itu akan membangun sendiri wisata di daerahnya. Iya. Oleh karena hari ini juga kita undang GENPI, Generasi Pariwisata Indonesia. GENPI ini ada di seluruh desa. Ya. Diharapkan mereka ini jadi pendorong di desa untuk bagaimana masyarakat bisa sadar dengan wisata dan bisa mengembangkan wisata di desanya itu sendiri. Iya. Dalam acara Festival Danau Moat nanti kita akan bikin lomba fotografi dari masing-masing desa untuk menyampaikan apa wisata yang di desanya dan apa keinginan mereka untuk wisata itu sendiri. Sehingga kita di kabupaten ini kan bottom up. Diharapkan kabupaten bukan hanya sekedar merencanakan sesuatu yang kosong. Harapkan perencanaan itu dari bawah, dari desa menyampaikan, Pak kami punya air terjun Pak. Air terjun kami jaraknya mungkin 3 kilo Pak dari tempat sini. Ini kalau kita kembangkan, orang bisa datang sampai 2.000-3.000 orang. Kita bisa berkalkulasi dan kita investasi 1 miliar, kita bisa kembalikan 2-3 miliar untuk Baik. daerah. Multiplier efek atas pembangunan pariwisata
pasti jelas. Kelompok sadar pariwisatanya aktif semua Pak di semua desa yang ada atau bagaimana? Kita baru ada di 15 desa. Oke. Nah, 15 desa ini kita akan coba kembangkan. Kita mau di 81 desa ini semua sadar wisata. Karena dari 81 desa semua mempunyai objek wisata. Berarti ada desa wisata juga Pak? Mungkin Ada, ikut, kita ikut punya 6 desa Asi wisata. Dewi atau apa? Kita punya 6 desa wisata. Yang kemarin Pak Ketua Umum Asi Dewi datang ke Bukaka. Dia lihat sendiri desa wisatanya, itu sudah sangat siap. Kita punya Atoga, kita punya Moat, kemudian Jiko. Oke. Itu Oh ya. desa-desa wisata yang ada di kita di Pulau Mondo itu. Oh ya, Atoga yang sampai ke nasional itu kalau nggak salah Iya, ya beberapa juara waktu 2. lalu ya. Iya. Oke, nah tentu kan untuk desa-desa wisata ini, kelompok sadar wisata juga agar mereka makin maju tentunya butuh penyuluhan, butuh bimbingan dan Iya. sebagainya. Kalau dari Pak Resa bagaimana Pak? Kemarin ada lomba desa juga yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dari Boleh Timur ada 3 desa, Bukaka, dari Atoga dan juga Kokapoy yang menjadi salah satu peserta. Kami memang sudah mendaftarkan dan melakukan promosi secara digital. Dan ada juga lomba ASI yang dilaksanakan oleh salah satu jurinya ada dari Asi Dewi yang kemarin datang ke Bukaka. Gitu. Kalau untuk dari pemerintah lokalnya sendiri bagaimana? Kalau itu kan pemerintah pusat. Kalau dari pemerintah lokal bagaimana Pak? Ya, itu yang tadi kayak saya sampaikan bahwa kita nanti bikin lomba dalam rangka Festival Danau Moat. Pemerintah desa melalui kelompok pemudanya, Karang Taruna yang ada di desa itu, mengeksplor apa potensi wisata yang ada di desanya. Nah, itu yang akan kita coba lombakan di tingkat kabupaten. Sehingga kita bisa tahu di mana ada di mana ada objek wisata yang bagus. Oke. Dan saya yakin di 81 desa ini semua punya objek wisata untuk Pulau Oke. Mondo Timur. Semua pasti punya. Kami coba eksplor kemarin di desa Buyat. Itu mempunyai air terjun yang sangat indah. Air terjunnya kecil, tetapi suasana yang muncul kan begitu romantis. Iya, wah begitu romantis. Sayang Valentine udah lewat Pak ya. Oke, nah kalau tentu kan agar desa wisata juga berkembang, biasanya masyarakat ingin melihat contoh. Mungkin ada yang di Atoga dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan ke para peserta yang hadir keuntungan satu desa jika dia maju, bagaimana dampak ekonomi berkelanjutan bagi warga setempat. Tapi dijawabnya usai jeda Pak. Kita akan break sejenak. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.